Kemarin kita sudah membahas tentang apa al-mabadi al-asyarah, kemudian ada faidatu ilmil arud. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai faidah ilmu arud. Apa sebenarnya faidah ilmu arud atau apa yang kita dapatkan kalau kita mempelajari ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ya ilmil arudi fawaidu katsiratun. Kemarin kita sudah membahas 3 atau 4. Insyaallah hari ini kita lanjutkan pembahasan kelima. Sedikit kita mengingat pada pembahasan yang kemarin. Yang pertama adalah ma'rifatu sahih syi'ri min fasidihi. Yang pertama adalah kita mengerti ataupun mengetahui di antara syair yang sahih dan syair yang fasid. Kemudian ada ma'amul muwalladi min ikhtilati buhuri syi'ri ba'diha bi ba'din wa tamyizu syi'ri min ghairihi kasajai. Kemudian kita juga aman dari percampuran antara bahar satu dengan bahar yang lainnya. Wa tamyizu syi'ri min ghairihi kasajai. Kemudian kita juga bisa membedakan antara syair dengan yang lainnya. Di antaranya ada saja. Kita bisa membedakan antara syair dan saja. Kalau saja itu tidak terikat pada wazan dan qafiyah, melainkan terikat pada akhir sebuah bait. Tamam? Kemudian akhir sebuah kalam, bukan akhir sebuah bait, tapi akhir sebuah kalam. Yang ketiga ada tawtu syi'ri wa ma'rifatu ma yaqa'u fihi min taghiratin wa uyubin wa kayfiyati mu'allajatiha. Kemudian yang ketiga yaitu dhabtu syi'ri, yaitu kita bisa melihat keakuratan sebuah syair. Di antaranya ketika kita melihat sebuah syair, maka kita bisa melihat secara akurat apakah syair tersebut itu benar-benar sesuai dengan kaidah syi'riyah dan kaidah zihafati wal illah ataukah tidak. Kemudian ma'rifatu ma yaqa'u fihi min taghiratin wa uyubin. Begitu juga kita tahu di sana taghirat yaitu perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sebuah syair. Misalkan yang awalnya menggunakan bahrul rojas asli mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kemudian di sana ada perubahan. Yang pertama berubah menjadi musta'ilun misalkan, kemudian mutaf'ilun menjadi muta'ilun. Nah, maka di sini ada perubahan-perubahan. Tapi kita tahu perubahan di sini adalah perubahan yang sahih, bukan perubahan yang tidak sahih. Jadi perubahannya sahih. Kemudian wa uyubin, dan kita juga tahu aib. Aib atau mungkin kekurangan di dalam sebuah syair, ataupun di sana kekurangan-kekurangan itu bisa terjadi pada qafiyah. Oke, fiyati mu'allajatiha. Kemudian kita tahu bagaimana mengobatinya ataupun menyempurnakannya. Ketika terjadi aib, maka bagaimana kita mengobatinya atau menyempurnakannya menjadi yang tidak terjadi aib atau tidak terdapat aib di dalamnya. Kemudian kalau di sana ada perubahan takhir, yang takhir tersebut merusak syair, maka kita juga tahu bagaimana cara membetulkan ataupun mensahihkan. Yang keempat, ada ma'rifatu ma yajuzu fi syi'ri wa mimma la yajuz. Yang keempat, yang kemarin sudah kita bahas adalah ma'rifatu ma yajuzu fi syi'ri wa mimma la yajuz fi, yaitu kita tahu juga apa-apa yang boleh di dalam syair dan apa yang tidak boleh. Kemudian hari ini kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu at-ta'akkudu min anna al-Qur'an al-Karima wal hadits asy-syarifa laisa syi'ran. Ya, kita tahu bahwasanya dengan adanya ilmu arud dan qafiyah ini juga sebagai seorang yang mukmin beriman, terutama bagi seorang yang mukmin, maka dia akan semakin yakin dan juga mentakkid bahwasanya Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis Syarif itu bukanlah syair sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu, ataupun mungkin oleh orang-orang setelahnya yang mereka tidak suka dengan Islam. Li'anna syi'ra kalamun mauzunun qasdan. Karena syair itu adalah kalamun mauzunun qasdan. Syair itu adalah kalam mauzun qasdan. Yang pertama adalah dia sebuah kalam. Kalam. Kalam kita tahu kalam itu al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i.
Nah, kalau kita melihat di Al-Ajurumiyah itu kalam dia yang pertama adalah al-lafdu, dia adalah sebuah lafaz. Artinya lafaz tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, kemudian murakkab. Dia harus murakkab. Murakkab itu artinya dia tersusun dari dua kalimat atau lebih. Dua kalimat atau lebih. Kemudian mufid, dia memiliki faidah. Memiliki faidah artinya yahsunu sukut alaiha. Artinya kalau memiliki faidah ketika kita mendengar sebuah kalam, kita pun tidak bertanya-tanya, tentang kalam tersebut. Artinya begini, ketika ada orang berkata, kemudian kita sebagai pendengar, maka kita pun bisa langsung paham yang dimaksudkan oleh pembicara atau mutakalim. Tapi kalau dia la yufid, tidak memiliki faidah, misalkan kalam in ja'a zaidun. In ja'a zaidun, apabila Zaid datang. Kalau kita hanya mengatakan apabila Zaid datang, kemudian kita diam, maka walaupun dia tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang pertama, yang kedua dia murakkab lebih dari dua kalimat, yaitu in ja'a zaidun, tiga kalimat. Tetapi dia tidak mufid, tidak memiliki faidah, maka dia bukanlah kalam. Maka kalau yang pertama saja syaratnya dia adalah berupa kalam tidak ada, maka dia itu tidak dapat dikatakan sebuah syair yang pertama. Yang kedua, dia memiliki wazan. Yang pertama syaratnya adalah dia sebuah kalam, yang kedua adalah wazan. Mauzunun, dia harus berwazan. Ima dia menggunakan bahru tawil, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, ataupun bahrun basit, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, ataupun bahru rojas yang biasanya kita dengarkan. Bahrul Rojas, mustafilun, 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 mustafilun. Bahrul Mutadarak, fa'ilun, 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 fa'ilun. Nah, kemudian ada yang bahar mutaqarrib, fa'ulun, 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 fa'ulun. Nah, kemudian setelah dia berwazan, maka dia harus qasdan, harus bermaksud. Artinya al-mutakallim, yaitu orang yang berbicara sebagai mutakallim, dia harus memaksudkan, menyengaja. Qasdan artinya sengaja, dengan sengaja. Artinya si mutakalim itu menyengaja apa? Menyengaja meletakkan kalamnya itu sebagai syair. Jadi kalau seandainya ada seseorang berbicara dengan kalamul Arab, dengan bahasa Arab, tetapi orang tersebut tidak memiliki maksud, tidak menyengaja bahwa kalamnya itu berupa syair, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai syair. Seperti atau sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kita tidak jauh-jauh kepada Al-Quran ataupun hadis. Kita sebagai contoh adalah kalam kita sendiri saja. Seandainya kita berbicara bahasa Arab, tetapi di dalam bahasa kita itu mengandung apa wazan, padahal kita tidak memaksudkan sebagai syair, maka tidak bisa dikatakan kalam kita sebagai syair. Oh, kita tidak memaksudkan sebagai syair. Fal mauzunu yukhrijul mansur. Al mauzun yukhrijul mansur. Qaid yang pertama adalah setelah adanya kalam, maka ada qaid yang pertama, yaitu adalah mauzun. Dia harus berwazan. Nah, al-kalam imma apa? Mauzun wa imma mansur. Kalam itu imma manzum, imma mansur. Atau kalam itu dia yang bernazam dan tidak bernazam. Jadi kalam itu ada yang dia tersusun berdasarkan wazan, maka disebut manzum atau mauzun. Yang kedua ada yang disebut dengan yang tidak terdapat atau tidak tersusun dengan wazan, maka dia adalah mansur atau nasr. Ada nasr, ada nazam. Nah, kalau yang mansur itu contohnya ya kalam seperti yang kita lihat di depan kita ini. At-ta'akkudu min anna al-Qur'an al-Karima wal hadith asy-syarifa laisa syi'ran bi anna syi'ra kalamun mawzunun qasdan. Maka ini disebut dengan namanya nasr. Nah, nasr. Kalau manzum atau bersyair, maka dia yang tersusun berdasarkan wazan. Contohnya kalau nazam biasanya misalkan kemarin Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Kemudian
Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Nah, itu juga tersusun dengan nazam. Wa qasdan yukhriju makana waznuhu ittifaqan wala yuqsadu syi'r. Sedangkan yang poin kedua yaitu ada qasdan, ada sengaja, kesengajaan. Kesengajaan dari pembicara al-mutakallim. Nah, kesengajaan pembicara ini maka di situ mengeluarkan segala kalam yang tidak disengaja untuk syair maka tidak dapat dikatakan sebagai syair. Yukhriju makana waznuhu ittifaqan wala yuqsadu syair. Yaitu mengeluarkan seluruh kalam yang dia memiliki wazan tetapi tidak dimaksudkan sebagai syair. Kaayatin Qur'aniyatin ittafaqa waznuha, sebagaimana ayat Al-Qur'an yang dia memiliki wazan yang sama seperti wazan-wazan bukur syairiyah. Faqaulihi ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fa'innaha ala wazni majzu'ir ramal al-musabbagh. Ayat ini itu sesuai dengan bahrul ramal majzu' yang musabbagh. Bagaimana wazannya? Fa'ilatun, 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 fa'ilatan. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tetapi ini tidak la yaliqu alal Qur'an, li'anna al-Qur'an sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kalam ini walaupun dia pertama adalah sebuah kalam, yang kedua memiliki wazan, tetapi laisa qasdan, tidak ada qasdan dari mutakallim Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di situ qasdan maksud untuk syair, maka tidak bisa dikatakan sebagai syair. Fa innaha ala wazni majzu'i ramali al-musabbagh fala takunu syi'ran listihalati syi'riyati alal Qur'an. Maka hal tersebut tidak dapat dikatakan syair atau ayat tersebut tidak dapat dikatakan syair karena apa? Sebab mustahil di dalam Al-Quran itu ada syair. Salah satu contohnya wa kahaditsin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittafaqa waznu, yang muttafaq juga wazannya, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ada 4. Itu baru majzu. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Famislu dzalika la yusamma syi'ran. Na'udzubillahi min dzalik. Yang demikian itu tidak dapat dikatakan syair. Yang pertama adalah dengan dalil bahwasanya kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, kalau kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah, maka wahyu tersebut tentu juga akan sesuai dengan firman Allah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Nah, maka dari situ yang satu adalah kalam wahyu dari Allah lafzan wa ma'nan, yang kedua kalam Rasulullah lafzan min Rasulillah wal ma'na min Allah subhanahu wa ta'ala. Famislu dzalika la yasama syi'ran na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Nah, kemudian di sini ada bait yang indah dari Syekh Sya'ban Al-Asari fi alfiyatihi rahimahullah taala. Fi alfiyatihi, beliau memiliki alfiyah dan kitabnya dikenal dengan namanya Al-Mu'jam Al-Mufassal. Mu'jam Al-Mufassal, bukan, Al-Wajhul Jamil fi Ilmil Khalil. Namanya Al-Wajhu Al-Jamilu fi Ilmil Khalili. Ini tertuliskan dengan Bahrul Rajaz. Qaulun mufidun waznuhu maqsudu dunas salasi wat'uhu mardudu.
وباتفاق لم يكن بشعري منسجم كما أتى في ذكري موافقا لكل بحر قد نجز إئماله فقل على وفك الرجز كقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ساجدون كذاك وفق غيره إذ لم يراد شعر به حشا ولا البري قصد وهكذا قول النبي أحمد في إسبع من هدم له بدا هل أنت إلا إسبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وحيث قال المشركون له بل قال لهم الله أعلى وأجل وقوله أنا النبي لا كذب وقوله أنا ابن عبد المطلب جميعه من باب الانسجام ليس بقصد منه في الكلام ولا يسمى شاعرا قائله لعدم القصد ولا ناقله. Nah, di dalam bait ini itu sudah dijelaskan oleh Syekh Sya'ban Al-Asari mengenai bagaimana kalam itu dikatakan syair dan kalam itu tidak dikatakan sebuah syair. Kemudian di situ ada beberapa contoh yang mana contohnya itu menunjukkan bahwa dia sesuai dengan wazan-wazan daripada 16 bahar di antara 16 bahar. Nah, akan tetapi di situ tidak ada sama sekali tujuan atau qasdan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syair, melainkan diturunkan apa? Dzikrun wa Qur'anun mubin. Dzikrun wa Qur'anun mubin. Nah, kita bahas sedikit tentang bahar apa namanya? Ini tadi. Alfiyah dari Alfiyah qaulun mufidun wasluhu maqsudu dunasalasi watuhu mardudu. Yang pertama adalah dia sebuah qaulun. Qaulun mufidun. Dia sebuah qaul kalam yang mufid, dia harus mufid. Sebagaimana Imam Malik mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna lafdun mufidun. Nah, dia harus mufid. Sebuah kalam yang memiliki faidah dia harus mufid. Qaulun mufidun. Yang pertama adalah qaulun mufidun atau kita kenal dengan namanya kalam. Indah nahwiyin, yaitu sebuah kalam. Kalam tersebut dia harus apa? Wasnuhu maksudu. Dia memiliki wazan dan juga memiliki maksud. Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Duna salasi wa mardu. Maka tanpa tiga hal ini, yang pertama adalah dia sebuah kalam, yang kedua adalah wazan, yang ketiga adalah maksud. Jadi tanpa ketiga hal ini bersatu atau ada salah satu di antara tiga hal ini yang tidak ada, maka dia tidak disebut dengan apa? Syair. Maka dia tidak dapat disebut syair dan wadi atau peletakan kalam tersebut itu mardu tertolak. Artinya tertolak sebagai syair. Wa bittifaqi lam yakun bi syairi. Maka wa bittifaq. Kalau seandainya dia ittifaq dengan wazan, ay bil wazan atau ma'al wazni, lam yakun bi syairi. Maka lam yakun dzalika, maka yang seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai syair. Munsajimun kama ata fi dzikri. Maka itu adalah hanya unsajimun atau insijam, hanya sebagai apa? Keselarasan atau kecocokan, hanya kesesuaian atau kebetulan. Biasanya kita katakan itu hanya kebetulan saja sesuai, kebetulan saja bertepatan atau tepat dengan wazan kama ata fi dzikri, sebagaimana yang ada
Termasuk apa? Tadi qaulillahi ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun. Dan zikir ini bisa kita dimaknai yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim, kemudian yang kedua adalah kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muwafiqan li kulli bahrin qad najaz, yaitu sesuai li kulli bahrin qad najaz i'maluhu faqul ala wafqir rajaz, yang mana ia sesuai dengan bahar rajaz. Qaulihi, sebagaimana kalamnya Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum. Itu dia sesuai dengan bahar rajaz. Wa qaulihi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Kemudian ada ataibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Itu juga sesuai dengan bahar rajaz. Tapi na'udzubillah, ini semuanya bukan syair. Kadzaka wafqu ghairihi id lam yurad syi'run bihi hasya walal bari fasad. Maka demikian juga yang lainnya, di antara ayat-ayat yang lainnya ataupun kalam-kalam yang lainnya yang tidak dimaksudkan sebagai syair, hasya walal bari fasad. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sebuah kalam di sana, itu yang kalam-kalam lainnya, wafqu ghairihi id lam yurad syi'run bihi hasya walal bari fasad, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga tentu tidak memaksudkan sebagai syair. Kalau kalam kita sebagai manusia saja itu tertolak sebagai syair apabila kita tidak ada maksud untuk syair, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa min babil aula, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak demikian. Wa hakadha qaulun Nabi Ahmad bi isba'in min hadamun lahu bada. Demikian juga dengan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi isba'in ini isyarah kepada salah satu hadis, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi malakiti. Ya, waktu itu apa kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isba' atau jari kaki, yaitu waktu itu kesandu atau gimana, itu mengeluarkan darah pada saat setelah perang. Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Dan di jalan Allah lah yang engkau temui. Itu berbicara kepada kaki. Hal anti illa isba'un damiti, dan tidaklah engkau kecuali engkau hanyalah kaki yang berdarah. Wa fi sabilillahi malaqiti, dan di jalan Allah tentu berbesar yang telah engkau temui. Wa haitsu qala al-musyrikuna ul-hubal, demikian juga dengan kalam di orang musyrik, yaitu ul-hubal. Mereka mengatakan ul-hubal ini adalah salah satu nama dari patung. Ustaz Afwan, Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. kemarin kayaknya dicopot headsetnya, kayaknya lebih jelas apa ya? Tamam. Coba saya itu ya, enggak usah pakai. Nah, seperti itu Ustaz. Wa haitsu qala al-musyrikuna al-hubal qala lahum Allahu a'la wa ajal. Yang mana ketika para orang-orang musyrikin itu mengatakan uluhubal, itu mustafilun baharnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan Allahu a'la wa ajal. Allahu a'la wa ajal. Yaitu juga dengan sesuai dengan bahar rajaz, tetapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersyair, melainkan itu hanya kesesuaian saja dengan bahar. Qauluhu anna nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muthalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, ana nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muthalib. Saya itu seorang nabi yang tidak pernah berbohong. Ana ibnu Abdul Muthalib, dan aku ini putra dari Abdul Muthalib. Artinya putra di sini adalah cucunya, tetapi dinisbatkan kepada Abdul Muthalib sebagai pembesar dari bangsa Quraisy, Abdul Muthalib. Gimana? Sekarang lebih jelaskah suaranya? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz.
Lebih jelas atau tidak? Jelas banget Ustadz. Udah, jangan pakai itu Ustadz. Kalau pakai itu malah nanti suaranya nggak jelas lagi. Gimana kalau pakai ini suaranya nggak jelas? Gimana? Jelasan yang tadi. Kalau yang tadi itu suaranya gede Ustadz. Yang waktu dicopot ya? Iya, bagusan yang copot. Oke, saya copot. Kok nggak ada suaranya ya Ustadz? Coba lagi ya. Iya itu ada Ustadz. Ada. Sudah jelas, sudah. Oke, oke. Nah, yang keenam adalah hasru auzani syi'ri wa ma'rifatu ma ya'tarihi min az-ziyadati wan nuqsan. Fal jahilu bi ilmil arudi qad waqa'a jahluhu fi ma ya'ti. Yang keenam adalah hasru auzani syi'ri. Kita mampu untuk menentukan wazan-wazan syair. Menentukan wazan-wazan syair, kemudian wa ma'rifatu ma ya'tarihi min az-ziyadati wan nuqsan. Kita juga mengerti tentang apa-apa yang dia termasuk dari ziyadah atau tambahan. Nuqsan itu adalah pengurangan, artinya kekurangan atau yaitu ada di sana yang kita kenal dengan namanya ilah ziyadah dan ada ilah nuqsan. Jadi wazan syair, misalkan yang pertama adalah fa'ulun atau misalkan mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu terkadang bisa dia menjadi nuqsan atau berkurang hurufnya, yang mana asalnya adalah mustaf'ilun bisa menjadi musta'ilun. Dia juga bisa berubah menjadi mutaf'ilun. Dia bisa berubah menjadi muta'ilun. Nah, begitu juga dengan misalkan fa'ulun menjadi fa'u, terhapuskan huruf lunnya. Maka di situ kita tahu dengan ilmu arud. Maka tidak akan heran lagi ketika kita menemukan bait-bait syair, kok ini agak berbeda ketukannya dengan syair yang lain. Kok di bait kedua dengan bait pertama kok ada agak berbeda. Nah, di situ kita tahu ternyata terkena zihaf ilah. Dan zihaf ilah itu biasa-biasa aja di dalam syair. Dia bukanlah sebuah aib. Tamam? Fal jahilu bi ilmil arudi qad waqa'a jalu fi ma ya'ti. Dan orang yang jahil di dalam ilmu arud tentu dia akan masuk pada dua hal ini. Pertama, qad yadhunu al baita ay min asy-syi'ri sahih al wazni fayarwihi maqsuran. Maka ketika ia meriwayatkan sebuah syair atau dia menghafalkan sebuah syair atau meriwayatkan sebuah syair misalkan yang mana syair tersebut asalnya adalah sahih, maka dia akan menjadi maksur, menjadi rusak ketika dia riwayatkan dikarenakan ketidaktahuannya tentang ilmu arud. Jadi misalkan sebagai contoh, misalkan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Coba saya ganti wazan yang lain. Abang. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddakul. Ketika tidak tahu tentang ilmu arud, bisa jadi ia akan membaca sifatuha jahrun warikhun mustafilu misalkan. Nah, di situ dia menambahkan satu huruf yang asalnya adalah disukun. Ketika disukun,
maka dia sudah sesuai dengan wazan. Tetapi ketika diisba'kan, diharokatkan, maka dia akan menambah satu harokat. Menambah satu harokat. Karena akhir sebuah bait apabila dimutaharrikan, diharokatkan, dia akan menambahkan huruf isba. Huruf isba. Ima dia huruf waw, atau huruf alif, atau huruf ya. Misalkan, Maulaya salli wa sallim daiman abada. Abada, ketika diisba'kan maka dia atau diharokatkan maka dia harus ditambah akhir dengan huruf alif. Tetapi ketika disukunkan maka dia akan kekurangan satu huruf. Maulaya sholli wa sallim daiman abad. Misalkan abad, dia akan kehilangan satu huruf. Ala gimana? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, ketika dibaca kullihim, maka dia akan kekurangan satu harokat, satu huruf. Nah, yang aslinya kullihimi, dia bertambahkan satu huruf ya terakhir sebagai isba. Nah, itu lebih jelasnya kita pahami di ilmu al-qafiyah. Qad yadhunnul baita minasy-syi'ri sahihal wazni fayarwihi maksuran. Yang aslinya sahih menjadi tidak sahih. Ya, misalkan tadinya asalnya mustaf'ilun, kemudian dia berubah menjadi muta'ilu misalkan. Nah, itu tidak sahih. Tapi kalau muta'ilun mungkin masih sahih. Tapi kalau muta'ilu maka dia tidak sahih. Qad la yudriku ma yajuzu itlaquhu minal qawafi wa ma yamtani'u. Fasyi'rul arabiyyu 63 darban indal imamil khalil. La yajuzu itlaqu muqayyadin minha wa illa fankasara syi'r. Yang kedua adalah dia tidak mengetahui ma yajuzu itlaquhu minal qawafi. Qawafi itu secara ringkas adalah akhir sebuah bait. Itu secara ringkasnya. Untuk lebih detailnya nanti. Dia akhir sebuah bait. Lafaz itlaq itu maknanya adalah berharokat. Kalau muqayyad itu maknanya adalah sukun. Itlaq itu berharokat, kalau muqayyad itu adalah sukun. Itu merupakan salah satu bab di mana bab tersebut berjudul Anwa'ul Qafiyah. Kalau tidak salah Anwa'ul Qafiyah, yaitu ada qafiyah mutlaqah, ada qafiyah muqayyadah. Kalau itlaq mutlak artinya dia berharokat akhir, tetapi kalau muqayyad artinya dia sukun. Kalau kita baca kullihimi maka dia itlaq. Kalau kullihim dia muqayyad. Makanya ketika kita baca awaluha sahihu wa huwa mattasal, itu sukun, dia muqayyad. Maka jelas khata kalau kita baca awaluha sahihu wa huwa mattasala. Nah, itu jelas khata kabir. Karena dia sudah menabrak daripada apa? Qaidah syi'riyah. Dan yang jahil di dalam ilmu arud tentu dia tidak tahu apakah ini sebenarnya boleh atau tidak boleh, pokoknya dia baca aja. Awaluha sahihu wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yashudha aw yu'ala misalkan. Padahal tidak demikian. Nah, secara singkat seperti itu tentang faidah mempelajari ilmu arud dan qafiyah. Selanjutnya adalah hukmu syi'ri fil Islam. Nah, kita kemarin sudah mengerti tentang pengantar ilmu arud. Kita sudah ada gambaran. Sekarang kita sudah ada gambaran tentang sebenarnya ilmu arud itu ilmu apa sih? Sebenarnya ilmu arud itu mempelajari tentang apa sih? Kita sudah ada gambaran. Kemudian kita perlu untuk melangkah maju untuk masuk kepada ilmu arud dan qafiyah. Nah, tetapi sebelum kita masuk kepada ilmu arud dan qafiyah secara
ya, asli gitu kan, asli pada ilmu arud dan qafiyah, maka kita perlu juga pengantar lainnya, yaitu kita perlu tahu gimana hukumnya kita itu mempelajari syair. Gimana hukumnya itu syair, hukumnya syair di dalam Islam. Gimana sih hukumnya syair? Jangan sampai kita itu mempelajari sesuatu yang mana sesuatu itu ternyata haram. Ya, buat apa kita pelajari kan gitu? Atau kita mau mempelajari misalkan tentang syair. Kalau seandainya syair itu haram, ya kita mempelajari untuk membuat syair lah. Buat apa kita mempelajari membuat syair kalau syair itu haram? Maka di sini ada hukum yang perlu kita ketahui. Apakah dia haram, apakah dia mubah. Tamam? Hukum syairi fil Islam. Waqala Ustadzuna Dr. Isa Ibrahim fi kitabih Al-Adab fi Sadril Islam. Ya, guru kami, Dr. Isa Ibrahim, fi kitabi, di dalam kitabnya, Al-Adab fi Sadril Islam, di dalam adab adalah sastra pada masa awal-awal Islam. Jadi sastra, ada sastra jahiliyah, sekitar 150 tahun sebelum Islam datang, itu sebagai syair-syair yang dijadikan sebagai syawahid, ataupun dalil-dalil nahwiyah juga, ataupun balaghiyah juga, ataupun sorfiyah juga. Itu ada pada masa jahiliyah. Kemudian ada di masa awal-awal Islam. Ada di sana sastra pada masa awal Islam. Ada sastra pada masa Umayyah, dinasti Umayyah. Kemudian ada sastra pada masa Abbasiyah. Kemudian ada sastra pada masa Mamalik. Sebelum Mamalik itu ada Andalus. Kemudian ada Mamalik. Atau Mamalik dulu baru Andalus. Pokoknya ada Mamalik dan Andalus. Kemudian ada Asril Hadis atau pada masa sekarang. Sastra pada masa sekarang atau saat-saat ini. Fi Asril Hadis. Nah, kemudian di dalam kitab Adab Sadril Islam, itu beliau menjelaskan panjang sekali tentang bagaimana mauqiful Islam fi syair, bagaimanakah mauqifu syairi fil Islam, bagaimanakah kedudukan syair itu di dalam Islam, ataukah bagaimana qadiyah syair itu di dalam Islam, atau bagaimanakah hukum syair itu dalam Islam. Maka di sini ada ringkasnya. Yang pertama adalah ikhtalafat al-ara'u atau ikhtalafatil ara'u fi mauqifil islami al-hanif. Di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai bagaimanakah Islam itu memandang, atau bagaimanakah pandangan Islam di dalam syair, bagaimanakah pandangan Islam terhadap syair, atau bagaimanakah kedudukan syair di dalam Islam. Faminhum man abahahu, di antara mereka para ulama, al-ulama, faminhum man abahahu, di antara para ulama itu ada yang membolehkannya gitu kan, menjadikannya mubah. Kemudian wa minhum man harramahu, di antara para ulama juga ada yang mengharamkannya. Walakin ar-ra'ya ar-rajiha, akan tetapi pendapat yang rajih itu adalah huwa anna hadzal din, bahwasanya agama Islam ini ad-din. Jadi kalau dikatakan ad-din, maka itu adalah sudah langsung yutlaq alal Islam. Inna dina indallahil Islam. Huwa anna hadzal din lam yaqif mauqifan mu'adiyan minasyi'ri wa syu'ara. Jadi Islam ini pada yang roji adalah bahwa Islam itu tidaklah ia berdiri menentang dengan pertentangan kepada syair dan syu'ara secara alal itlaq atau secara mutlak, tidak. Wa kadzalika lam yuraghib fihi abadan, tetapi juga Islam itu tidak memberikan keluasan kepada syair, untuk seluruh syair itu boleh gitu, tidak, ataupun menganjurkan kepada seluruh syair itu tidak, syair ataupun syu'ara juga tidak. Jadi Islam itu tidak menentang secara berlebihan, juga tidak memberikan kebebasan secara berlebihan. Wa inna ma nazaru ila syi'ri ala annahu kalam. Dan sesungguhnya kalau kita melihat kepada syair, bahwasanya syair itu adalah kalam. Wal kalamu minhul hasan wa minhul qabih. Nah, kalam itu, di antara kalam itu ada yang hasan, artinya baik, ada yang sebagian kalam itu qabih. Jadi syair itu adalah sebuah ucapan, kalam. Ucapan itu ada yang dia memiliki makna yang baik, ada ucapan yang dia memiliki makna yang buruk. Tamam? Begitu juga dengan syair. Syair itu sebuah kalam, maka syair ini juga ada yang dia berupa keburukan, ada yang berupa kebaikan. Syair
Yang datang pada masa sastra jahiliyah, pada masa jahiliyah itu ada di antara syair-syair yang buruk, sehingga ketika Islam datang itu ditinggalkan oleh Islam. Contohnya adalah gozal atau syair-syair tentang merayu perempuan dengan gozal, itu merayu perempuan dengan atau apa menggoda perempuan. Kemudian ada juga tentang al-hija. Al-hija itu gunanya apa? Mencela, merendahkan, istihza kepada kabilah-kabilah lainnya. Untuk meninggikan kabilahnya, maka mereka melakukan hijab, melakukan merendahkan kepada atau mengolok-olok kepada kabilah yang lainnya. Maka yang demikian ini ketika Islam datang, Islam pun meninggalkannya. Kemudian menambahkan macam-macam syair yang baru seperti untuk dakwah Islamiyah. Untuk dakwah Islamiyah, maka di antaranya ada para sahabat seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anh, seperti Sayyidina Umar, kemudian ada Hasan bin Sabit, itu mendendangkan syair. Terkadang ada syair untuk dakwah Islamiyah atau ada untuk madah, untuk pujian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlul Madinah ketika menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Kemudian ada di sana futuhat Islamiyah. Futuhat Islamiyah ini biasanya didendangkan ketika mau berperang. Jadi ketika para jaish, para tentara, pasukan perang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah siapapun yang memimpin peperangan itu, maka di sana akan diberikan semangat berupa syair semangat perjuangan, semangat perjuangan agar mereka lebih berkobar lagi, lebih berkobar di dalam rugbah, di dalam semangat mereka untuk berperang. وكذلك لم يراجع فيه أبدا وإنما نظر إلى شعر على أنه كلام والكلام منه الحسن ومنه القبيح وإذا كان حسنا حسنه الإسلام ورغبه. Apabila kalam itu indah, baik, mengandung kebaikan, maka juga Islam pun mengatakannya baik dan juga menganjurkannya. Seperti misalkan kalam Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Maka di situ kalam itu menjadi indah. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, itu juga kalamnya juga indah. Jadi banyak syair-syair yang dia mengandung keindahan. Mungkin kalau kita mempelajari sastra pada masa Islam, itu banyak kita temukan syair-syair dari para sahabat yang mendendangkan, bahkan didendangkan di hadapan Rasulullah. Dan juga terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut mengkritik syair. Mengkritik itu bisa mengkritiknya ini syair yang indah bagus, atau kadang memberikan masukan gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang meminta untuk didendangkan syair. Wa idza kana qabihan haramahul Islam. Dan kalau seandainya syair itu dia qabih, buruk, jelek, apalagi mencela orang lain, tentu itu melanggar daripada syariat Islam. Kemudian misalkan menggoda untuk merayu perempuan, maka itu juga tidak disyariatkan oleh Islam dan juga melanggar Islam. Wa rafadahu rafdan taman. Makanya demikian Islam menolaknya ataupun melarangnya dengan secara penuh, rafdan taman, secara penuh menolaknya. Tidak ada toleransi. Wadzalika lima yuaddi ilaihi min nashril masawi'i wa isya'atil fawahish. Makanya demikian itu adalah syair-syair yang mana dia yuaddi, menunjuk kepada penyebaran yang buruk-buruk, masawi wa isya'atil fawahish, dan penyebaran fahisyah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Waqad i'tamatna ay ad-doktor
ala ma jaa fil Qur'anil Karim wa sunnatil mutahharah. Beliau Syekhna Dr. Isa Ibrahim melakukan penelitian dan mengiktimatkan pada apa yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis Syarif, wa ma warada anis sahabati wa tabi'in, dan apa juga yang datang dari sahabat dan tabi'in, faqad akkadat hadhil masadir jami'uha ala hadzal ra'i. Bahwasanya masdar-masdar tadi atau sumber-sumber hukum tadi dari Al-Quran, hadis, kemudian kalam sahabat, kalam tabi'in, yang mana kalam sahabat itu adalah hadisun mauquf, kalam tabi'in adalah hadisun maqtu', maka itu merujuk kepada kalam atau ra'yi, yang mana ra'yi al-kalam al-syi'ru huwal kalam, syair itu adalah kalam, yang mana kalau kalam itu dia hasan, dia qabih, kalau dia hasan dihasankan Islam, kalau dia qabih diqabihkan oleh Islam. Nah, seperti itu. Wa fi ma yali bayanuha. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Hadhil ayat ini itu adalah raddan. Itu adalah sebagai apa? Ayat ini itu membantah ala za'mil musyrikin hina za'amu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syair. Ini adalah sebagai bantahan kepada anggapan atau dakwah dari orang-orang musyrik yang mereka mengatakan adalah anna nabi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan penyair. Maka Allah bantah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Wa bayanan ala adami ibtigha'illah, dan juga sebagai bayan bahwa Rasulullah itu tidak ada keinginan atau rasa ingin untuk kepada syair, artinya rasa ingin untuk bersyair. Tetapi Rasulullah terkadang meminta untuk didendangkan syair, tetapi Rasulullah tidak ada keinginan untuk bersyair, karena hadza la yaliqu ala kerisalahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaisa fil qauli al-hakimi ma yufamu minhu al-intiqas min qimati syiri. Maka tidak dapat atau tidak ada yang dipahami daripada qaul al-hakim, ada qaulullah ta'ala, daripada qaul Nabi dari qaul Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala tadi, al-qaul al-hakim ma yufhamu minhu al-intiqas min qimati syiri. Maka dari kalam Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin, dari ayat ini itu tidak dapat dipahami juga bahwasanya syair itu tidak memiliki nilai. Itu tidak. Itu bukan berarti bahwa syair tidak memiliki nilai. Nilai seni, nilai keindahan, tidak. Bal fiha isbatun li risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ayat itu mengisbatkan sebagai isbat bahwasanya atau penetapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang rasul dan beliau bukanlah seorang penyair. Wa annal Qur'ana laisa bisyairin, dan juga Quran itu bukanlah sebuah syair. Wa innama huwa dzikrun wa Qur'anun mubin aw kitabun mubin. Wa idza nadharna ila ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri wa syu'ara. Dan jika kita melihat kepada syair dan syu'ara, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syair dan syu'ara, syair adalah syair, bait-bait syair, kalau syu'ara adalah jamak dari syair, penyair, para penyair. La wajadna annal ibahata hiyal aslu. Maka kita dapatkan bahwasanya ibahah itu adalah asal. Hukum asal daripada syair itu adalah ibahah. Hukum asal dari syair adalah ibahah. Ketika hukum asal itu adalah ibahah, maka setelah itu baru kita bawa kemana? Kalau kita bawa kepada yang kiri, maka akan menjadi haram. Kalau kita bawa kepada yang kanan, maka akan menjadi halal, bahkan mandub. Halal, bahkan mandub. Ibahah atau mubah, bahkan mandub. Mandub artinya dianjurkan atau mustahab. Jadi kalau hukum pertama adalah syair itu asalnya hukumnya ibahah, mubah, boleh. Ketika kita bawa kepada yang baik-baik untuk didendangkan adalah untuk kebaikan, maka menjadi mustahab, bahkan dianjurkan. Tetapi ketika dia dibawa kepada keburukan, maka dia akan menjadi haram.
Nah, di sini kenapa kok hukumnya agak ada kesenjangan? Yang kiri itu dibawa kepada haram, tidak kepada makruh, tetapi yang kanan dibawa kepada mustahab, tidak kepada wajib. Nah, di sini ada sebuah hal yang perlu kita ketahui bahwasanya al-kalam yang pertama adalah al-kalam al-aslu fil kalam wal ibahah. Asal daripada kalam itu adalah mubah. Nah, maka apabila sebuah kalam itu dikatakan untuk yang baik-baik dan dia berupa syair, maka tidak ada satu dalil untuk bisa dikatakan bahwa ketika dia akan dalam kebaikan menjadi sebuah kewajiban, tidak. Tetapi menjadi mustahab, dianjurkan oleh Islam. Karena tidak ada qarinah atau hubungan ataupun petunjuk yang bisa menunjukkan bahwa dia akan yadulu alal wujub. Tidak. Tetapi di sana ada dalil yang menunjukkan kepada at-tahrim, ala tahrimihi, kepada hukum haramnya ketika dia berkata atau perkataan yang buruk-buruk. Kenapa? Karena jelas ketika kita mencela orang itu hukumnya haram, tidak boleh. Ketika untuk merendahkan orang lain itu juga tidak boleh, itu haram, bukan hanya makruh tetapi haram. Maka di sini kita tahu qarinah ataupun petunjuk ataupun dalalah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yamtadihu syi'ra al-hasana. Dan pada saat itu juga Rasulullah itu juga pernah memuji daripada syair yang hasan. Wa yarfa'u min sya'ni. Dan juga Rasulullah SAW mengangkat daripada syair tersebut. Wa yastami'u ilai, dan juga meminta untuk didendangkan. Artinya yastami'u berarti ada keinginan untuk mendengar, karena benar Rasulullah juga pernah meminta kepada sahabat untuk bersyair. Wa yastanshiduhu, kalau yastami'u berarti ada keinginan untuk mendengar. Kalau yasma'u berarti hanya mendengar saja tanpa ada keinginan untuk mendengar. Wa yastanshiduhu, dan meminta untuk dinasyidkan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Bal kana yusyariku fi naqdihi wa taqwimihi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ikut di dalam menakat dalam mengkritik syair dan juga menguatkan. Artinya di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kalau syair itu di situ bagus, Rasulullah juga memuji penyairnya. Kemudian kalau di sana itu ada keburukan, maka ditolaklah atau juga diinikan. Waqad warada dzalika fil hadis syarif qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minasy-syi'ri la hikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang dinukil oleh atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya itu dengan riwayat hadis inna minasy-syi'ri la hikmatan. Sesungguhnya di antara syair atau sebagian di antara syair itu ada hikmahnya, ada kalam-kalam yang hikmah, kalam-kalam yang baik, indah. Kemudian ada hukmul iktibas min kalamillahi ta'ala. Sedikit kita melihat kepada hukmul iktibas. Nanti setelah ini baru kita selesai. Hukmul iktibas min kalamillahi ta'ala. Al-iktibas itu adalah kita menukil sesuatu tanpa kita menyebutkan siapa qailnya atau siapa qaulnya. Nah, di sini ada hukmul iktibas min kalamillahi ta'ala. Di situ ada hukum iktibas, yaitu pengambilan kalam tanpa kita mengatakan siapa qailnya. Al-iqtibasu huwa tatminu syi'ri awin nasri ba'dil Qur'an la ala annahu minhu. Bi'alla yuqala fihi qala Allah subhanahu wa ta'ala wa nahwu.
fa inna dzalika hina idzin la yakunu iktibasan. Iktibas adalah kandungan syair ataupun nasr. Tadi kita sudah bahas apa itu syair, apa itu nasr, yaitu kandungan yang ada di dalam syair dan nasr. Tamam? Kandungan yang ada di dalam syair dan nasr itu berupa ayat dari Al-Qur'an. Tetapi di situ tidak menunjukkan bahwasanya itu Al-Qur'an. Bi alla yuqala fihi, dan di dalamnya, sebab di dalamnya tidak dikatakan qala Allahu subhanahu wa ta'ala atau yang sejenisnya. Fa inna dzalika hina idzin la yakunu iktibasan. Kalau seandainya dikatakan qala Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan iktibas. Wa qad ishtahara 'anil malikiyah tahrimu, dan juga masyhur di kalangan Malikiyah, madhab Malikiyah, itu diharamkan. Kita mencatut kalamullah subhanahu wa ta'ala atau firman Allah tanpa kita mengatakan qala Allah ta'ala, atau tanpa kita menyebutkan bahwa kalam itu adalah kalamullah atau berasal dari Al-Qur'an. Wa tasydidun nakiri ala fa'ilih, dan dari kalangan Malikiyah ini sangat syadid, sangat keras terhadap untuk para yang melakukannya, yaitu mengambil ayat Al-Qur'an tanpa menisbatkannya kepada Al-Qur'an. Wa qad ta'arrada lahu jama'atun minal mutaakhirin, dan juga di antara jamaah atau banyak di antara para ulama mutaakhir itu yang melakukan i'tirad atau menentang qaul tersebut. Fasu'ila anhu Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, dikatakan atau ditanyakan tentang hal tersebut kepada siapa? Kepada Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Al-Azhari. Fa'ajazahu, beliau membolehkannya, yaitu kita mengambil ayat Al-Qur'an tanpa kita menisbatkan atau mengatakan itu adalah ayat Al-Qur'an, itu dibolehkan. Dalilnya apa? Wasdadalla lahu bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam min qaulihi subhanahu wa ta'ala fi sholati wa ghairiha. Dengan dalil bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan sebuah kalam yang mana kalam tersebut berasal dari Al-Qur'an, tetapi tidak beliau nisbahkan kepada Al-Qur'an. Contohnya ketika beliau sholat. Beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ketika beliau membaca ini, maka sebenarnya ini adalah diambilkan dari Al-Qur'an, tetapi beliau tidak mengatakan qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Tidak dikatakan seperti itu. Kemudian baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tidak. Maka ini sebagai dalil bahwasanya iktibas itu dibolehkan. Sering kita mendengar masyayikh kita ketika beliau misalkan di awal khutbahnya mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah ayat Al-Qur'an, tetapi tidak dikatakan qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Atau di awal misalkan alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu juga diiktibas daripada surah Ar-Rahman. Tetapi di situ tidak dikatakan qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kan tidak. Maka di situ itu sebagai dalil-dalil di antara al-adillah. Wa hadha huwa ikhtiyaru syekhina kama warada fi Safi. Apabila al-faqir katakan syekhina atau syekhuna di dalam kitab Ilmul Arud, maka itu yutlaq ala syekhna al-Ustadz Ad-Doktur Muhammad Hasan Utsman. Itu adalah khusus di kitab Zubdatus Safi fil Arudi wal Qawafi.
Wa hadha huwa ikhtiyaru syekhina kama warada fi shafi, dan demikian juga yang menjadi pilihan daripada atau madhab daripada guru Al-Faqir, yaitu Syekhna Muhammad Hasan Utsman di dalam kitabnya As-Safi atau Al-Muhadzab, bahwa hal tersebut adalah jaiz. Haitsu qol, ketika beliau katakan yajuzu liktibasu min kalamillahi tabaraka wa ta'ala wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illam yashtamil ala su'i adabin wa illa fa haram. Beliau katakan boleh iktibas dari kalam Allah Subhanahu wa taala atau kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh iktibas dari kalam dari firman Allah Subhanahu wa taala pun dari Al-Qur'an, juga boleh iktibas dari hadis asy-syarif illam yashtamil ala su'i adabin, jika tidak mengandung su'ul adab. Contohnya su'ul adab apa? Ya misalkan ketika muamalah dengan orang kafir tiba-tiba ya ayyuhal kafirun. Nah, kita berbicara kepada orang kafir ya ayyuhal kafirun, maka di situ dia mengandung apa? Keburukan, maka dia tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan walaupun dari Al-Qur'an. Kita berkata kepada orang kafir ya ayyuhal kafirun, jelas itu wa illa faharam, maka jika dia mengandung yang su'ul adab maka itu haram. Kaqauli Ibni Rumi laqad akhta'tu fi madhika ma akhta'ta fi man'i. Laqad anzaltu hajati biwadin ghairi dizar'in. Jika aku salah di dalam memuji engkau, maka tidaklah salah bagimu jika engkau menghalangiku. Laqad anzaltu hajati fi biwadin ghairi dizar'in. Maka telah aku letakkan semua hajatku biwadin pada lembah yang tidak bertanam. Bait ini itu diiktibaskan dari Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Tamam? Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada sore hari ini. Allah taala a'lam bishawab. Tamam. Alhamdulillah kita selesai. Kemudian saya ingin jawab pertanyaan yang kemarin sebelum dijawab. Kemarin ditanyakan tentang perbedaan antara nisbah dan apa? Istimdad. Apa pertanyaan kemarin? Istimdad dan an-nisbah kalau tidak salah. Nah, Ustaz. Nah, an-nisbah dikatakan an-nisbah. Pertama kita perlu tahu bahwa al-ilmu itu yang qasim ila qismin. Al-ilmul ghayah dan ilmu wasail atau al-alah. Ilmul ghayah itu artinya adalah sebagai puncaknya ilmu gitu. Bahasanya adalah sebagai puncaknya ilmu. Misalkan adalah tafsir, hadis. Hadis ini adalah hadis riwayah. Seperti misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Imam Tirmidzi, Sunan Imam Abi Dawud,
Ibnu Majah, An-Nasa'i, Al-Muwatta, Daruqutni, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Imam Hakim, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fikih, ada juga tasawuf, ada juga akidah. Di sana ada ilmu wasail, yaitu ilmu yang menjadi wasilah kita untuk sampai kepada ilmu ghoyah. Untuk sampai kepada fikih yang bagus, maka kita perlu membutuhkan usulul fiqh. Untuk sampai kepada tafsir yang bagus, kita perlu ulumul Quran, ulumul qiraat, kemudian ad-dakhil fi tafsir, Israiliyat, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk sampai kepada ilmu aqidah adalah butuh dengan ilmu mantiq, ilmu makulat. Kemudian untuk sampai kepada hadis, kita butuh dengan ilmu hadis, ulumul hadis, jarah wa ta'dil, dirasat asanid, ilmu ilal, kemudian takhrijil hadis, jarah wa ta'dil. Dari ilmu-ilmu ini, satu ilmu dengan ilmu yang lainnya saling keterkaitan. Nah, sebagai secara singkat, agar tidak terlalu panjang, secara singkatnya adalah ilmu al-arud itu nisbahnya kepada ilmu wasail. Dan dia termasuk daripada ilmu Arabiyah. Atau nisbahnya kepada ilmu Arabiyah min ulumil wasail. Dan dia termasuk ilmun minal ulumi al-wasail atau al-alah. Kemudian kalau dikatakan istimdad, istimdad itu adalah batasan. Istimdad itu adalah batasan. Batasan di sini adalah batasan-batasan ilmu ini itu diambilkan dari apa gitu, atau sumber pengambilan daripada ilmu tersebut itu dinamakan istimdaduhu, yaitu sumber pengambilan daripada ilmu tersebut. Nah, ilmu ini diambilkan daripada syair-syair Arab, syair-syair Arab terutama syair-syair jahiliyah, itu adalah istimdad. Sedangkan nisbah adalah nisbat ilmu ini kepada ilmu yang lain. Itu seperti apa? Nisbatnya ilmu ini kepada ilmu yang lain. Yaitu, kalau ilmu ini dinisbahkan kepada ilmu Arabiyah. Dia termasuk ilmu minal ulumil Arabiyah. Kemudian ilmu Arabiyah itu termasuk daripada ilmu wasail. Kalau kita katakan, atau kita katakan misalkan ilmu hadis itu nisbahnya kepada ilmu apa? Dia merupakan ilmu syar'i. Yang mana ilmu syar'i di sini dia sebagai wasilah juga, sebagai ilmu wasail. Ilmu wasail, bukan ilmu ghayah. Tetapi satu ilmu dengan ilmu yang lain itu memiliki keterkaitan. Tidak bisa kita hanya mencukupkan pada satu ilmu. Misalkan kita hanya mencukupkan, sudahlah saya mempelajari misalkan usul fiqh saja gitu. Kalau kita hanya mencukupkan pada ilmu usul fiqh saja, tentu kita akan sangat kurang. Di dalam usul fiqh itu ada yang kita kenal namanya ilmu nasikh wal mansukh. Ada masalah khobar mutawatir dan khobar ahad. Itu adalah pembahasan secara luas adalah ilmu hadis. Maka perlu kita mempelajari ilmu hadis lebih mendalam agar usul fikihnya lebih bagus. Dalam usul fikih ada bab tentang ada amr dan nahi. Amr dan nahi itu kita ketahui secara sir. Asrarnya adalah di dalam ilmu balaghah. Di dalam ilmu balaghah. Di dalam amr itu ada sighah. Sighah amr ada 4, secara utama adalah ada 4. Salah satunya ada fi'il amr. Kemudian ada isim fi'il amr. Kemudian ada fi'il mudhari' yang muqtarin bilam lam amr. Kemudian satunya lagi lupa. Sighah ini tidak kita ketahui dengan baik kecuali kita tahu ilmu nahwu dan sharf. Kemudian di sana ada ma'ani. Al-amrul mutlaq yadullu 'alal wujub. Tetapi di sana ada amrun yang ghair mutlak. Artinya ada qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwa dia bukan amrun mutlak, sehingga dia tidak menjadi lil wujub, tetapi terkadang lil ibahah, terkadang lil irsyad, terkadang lil adab, terkadang li tahdid, terkadang li tahdid, li takhsir, dan sebagainya. Bahkan Imam Zakaria Al-Ansari itu menyampaikan sampai 48 makna, memiliki makna sampai 48. Bahkan qila sampai lebih dari 100 makna. Tergantung daripada qarinah yang menunjukkan adilah atau dalalah daripada ayat tersebut.
Di sana ada tentang masalah hujiyah Al-Quran dan hadis. Apakah boleh nasikh dan mansuh, misalkan menasakh Al-Quran dengan hadis, apakah boleh menasakh Al-Quran dengan Al-Quran? Nah, itu ada kaitannya dengan ilmu Al-Quran, ada kaitannya dengan ilmu hadis. Kemudian di dalam apa sebagai iktimat bahwasanya hadis ini hadisun sahih, hadis ini hadisun dhaif. Nah, itu perlu juga kaitannya dengan ilmu hadis. Kemudian di dalam istidlal, di dalam ilmu usul fiqh terdapat juga ad-dalalah, pembahasan tentang dalalah. Ada dalalah lafdiyah, ghair lafdiyah, ada dalalah wad'iyah, ada dalalah mutabaqiyah, tadammuniyah, ada iltizamiyah. Dalalah iltizamiyah ada kaitannya dengan ilmu balaghah, yaitu ada ilmu bayan. Di sana ada tashbih, ada isti'arah, ada majaz, ada kinayah. Semuanya berketerkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Maka tidak bisa kita mencukupkan hanya dengan satu ilmu. Untuk menguasai satu ilmu, kita membutuhkan ilmu yang lain. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Ketika kita menginginkan satu ilmu, kita butuh juga ilmu yang lainnya. Maka sebenarnya satu ilmu dengan ilmu yang lain, keterkaitan tidak bisa kita mencukupkan hanya satu saja. Kalau memiliki pandangan yang luas terhadap satu ilmu, maka dia harus memiliki seluruh ilmu. Walaupun tidak harus mencapai derajat tinggi di dalam seluruh ilmu misalkan. Karena seorang mutakhasis tentu yang lebih tinggi adalah dalam ilmu mutakhasisnya. Misalkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau memiliki ilmu yang luar biasa, memiliki gudangnya ilmu, tetapi yang paling menonjol dan paling tinggi derajat ilmunya adalah di dalam ilmu hadis. Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mutabahir fi kullil ulum, memiliki musannafat, muallafat bagi seluruh ilmu, tetapi yang paling menonjol dalam ilmu apa? Ilmu hadis dan ilmu tafsir. Begitu juga dengan para ulama-ulama lainnya. Nah, itu adalah sedikit ringkas tentang masalah nisbah dan istimdad. Afan kalau terlalu panjang. Adakah pertanyaan untuk lainnya sebelum kita tutup pada pertemuan pada hari ini? Alfiyah bin Malik, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Itu mustafilun. Dia adalah bahrul rajaz majzu'. Tetapi tidak lengkap dengan mustafilun tentu. Itu nanti ada musta'ilun, mutafilun atau muta'ilun, tergantung dari ketukan baharnya. Di sini ada Ustaz mungkin bisa dijelaskan ulang untuk faidah ilmu arut yang kedua. Tamam. Ilmu arut yang kedua. Faidah daripada ilmu arut yang kedua. Saya kira di dalam kitab yang saya share itu tidak ada alfiyah ini. Sya'ban al-Asari itu tidak ada. Qaulun mufidun waznuhu maqsudu duna salasi wad'uhu mardudu itu tidak ada. Untuk yang kedua, itu adalah amnul muwalladhi min ikhtilati bukhuri syi'ri ba'diha bi ba'din wa tamyizu syi'ri min ghairihi kasaja. Pertama adalah ketika kita tahu ilmu arut, kita akan aman dari apa? Lahirnya percampuran atau datangnya percampuran daripada bahar satu dengan bahar yang lainnya. Misalkan, bahrul rajaz memiliki wazan mustaf'ilun. Bahrul basit memiliki wazan mustaf'ilun, fa'ilun. Maka tidak akan sampai kita itu terjadi percampuran dari misalkan mustaf'ilun dengan mustaf'ilun, fa'ilun. Apalagi sampai bercampur dengan bahrul tawil, fa'ulun, mafa'ilun. Tentu tidak, karena kita memiliki dasar yang kuat. Wa tamyizu syi'ri min ghairihi kasaja. Dan kita juga bisa membedakan tamyiz, bisa membedakan, mengklasifikasikan
daripada syair dan yang lainnya. Kita bisa membedakan antara syair dengan yang lainnya. Artinya membedakan antara syair dengan selain syair. Misalkan saja. Saja itu memiliki akhiran yang sama. Memiliki a itu semua sama misalkan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, itu memiliki ketukan yang sama akhir. Nah, kita bisa membedakan sebenarnya bedanya saja dengan syair itu apa? Kalau saja itu memiliki akhiran yang sama, tetapi dia bukan syair karena tidak berwazan. Tetapi kalau syair itu dia memiliki wazan dan terkadang juga bersajak, memiliki akhiran yang sama. Tetapi tidaklah semua syair itu saja dan tidaklah saja itu syair. Jadi tidak semua syair itu bersaja, tidak semua syair bersaja. Tetapi tidak ada satupun Tetapi saja itu bukanlah syair. Asalnya saja itu bukanlah syair karena saja pada dasarnya dia tidak berwazan. Saja itu tidak berwazan. Karena saja itu asalnya adalah akhirul kalimah. Ini huwa ittifaqu awakhiril jumal fil harfi al akhir. Dia adalah ittifaq, kesamaan daripada akhir jumlah fil harfil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Itu yang pertama adalah nana, kemudian yang kedua lah. Itu juga memiliki saja. Itu yang disebut dengan namanya saja. Jadi kita bisa membedakan mana yang asli saja, murni, mana yang syair. Paham? Gimana? Mafhum atau kurang? Ada pertanyaan lagi? Tamam. Kita tutup pada pertemuan hari ini. Kemudian tadi soal yang sudah Al-Fakir kirimkan di grup, silahkan dijawab dan dijawab dengan jawaban yang selain jawaban itu ringkas, tetapi jawaban itu juga memiliki dasar dan juga penjelasan. Tidak hanya jawaban singkat tetapi tidak menjelaskan, tapi juga perlu dijelaskan. Karena kita butuh pemahaman. Kita butuh pemahaman. Bukan hanya misalkan ini sahih, tetapi tidak kita katakan kenapa dikatakan sahih. Tidak. Maka kita perlu ada sebab kita katakan bahwa ini begini, ini begitu, kita ada penjelasannya. Tamam, syukran. Hasiran ala ihtimamikum. Jika ada perkataan ataupun apa yang kurang tepat, kurang berkenan, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Syekh. Ahsanallahu ilaikum.